Halo Sobat JRC, welcome back to JRC Talk. Di video sebelumnya kita sudah berbincang-bincang nih mengenai percintaan yaitu PDKT. Nah sekarang kita akan masuk ke jenjang yang selanjutnya yaitu pacaran. Nah bagi kalian yang belum menonton video part 1, ayo sekarang tonton dulu baru nanti kalian bisa masuk ke video ini. Oke nih Kak Berti, kan tadi udah bahas tentang PDKT nih kan ya. Sekarang kita masuk ke pacaran. Nah kalau misalnya nih kita udah PDKT, kita udah pacaran, kan secara nggak sadar kita juga harus ini kan kenalin ke orang tua nih pacar kita. Nah waktu ngenalin ternyata nih orang tuanya nggak setuju. Akhirnya mereka nih galau, ini harus ngapain kalau orang tua nggak setuju? Apakah kita harus mengakhiri hubungan ini karena kan orang tua udah nggak setuju ya, harus mengakhiri, atau kita tetap lanjut ya dengan konsekuensi orang tua nggak setuju. Backstreet gitu ya? ya? Backstreet kan nggak enak ya sebenarnya backstreet ya. Sebelumnya kan mesti cari tahu kenapa papa mama nggak setuju sama pacar kita. Ditanya dulu penyebabnya apa tuh. Jadi kalau penyebabnya bukan prinsip gitu yang sangat itu, menurut saya sih bisa kita doakan bersama ya. Minta pimpinan Tuhan, kalau memang dari Tuhan pasti Tuhan bekerja. Tapi kalau perbedaannya prinsip, itu sebaiknya memang biar bagaimana orang tua adalah wakil Tuhan. Yang kedua, orang tua juga sudah banyak mengalami pengalaman hidup yang belum anak muda lalui. Mereka punya pengalaman gitu. Seperti itu. Jadi kalau ditentangnya karena perbedaan prinsip, saya pikir turutin. Tapi kalau bukan perbedaan prinsip, ya bisa didoakan lah. Perbedaan prinsip ya, perbedaan prinsip yang dimaksud sama Kak Berti ini apa? Perbedaan prinsip contohnya ya, yang prinsip ya, karena ini masalah prinsip gitu ya. Contoh perbedaan iman, saya pikir itu penting ya. Kalau perbedaan iman sebaiknya sih saya lebih pro orang tua. Kalau saya, dan siapa lagi temperamen atau perilaku. Contoh masih pacaran aja udah mukul. Waduh itu bahaya ya, itu nggak baik. Kalau masalah attitude, sebaiknya ikuti kata orang tua. Temperamen, judi, narkoba itu berat sekali. Kalau mau tetap juga sebaiknya dikonseling dulu, diberesin dulu, jangan pacaran. Kalau kalian maksa, nanti malah akhirnya yang luka kalian sendiri. Tapi kalau masalah karena dia miskin minta maaf gitu ya, karena nggak level status sosialnya, nah, itu bisa dilihat apakah memang saat ini dia belum punya apa-apa. Tapi kalau dia pendidikannya bagus, berprestasi, bertanggung jawab, kita mungkin bisa menjelaskan kepada orang tua gitu ya, dengan berjalannya waktu, karena nasib kan bisa dirubah gitu loh. Tuhan pasti kasih berkat pada anak-anaknya yang memang cinta Tuhan, yang memang bersungguh-sungguh, yang punya tim. Saya rasa kalau yang masalah itu atau perbedaan usia, kadang-kadang kalau ceweknya lebih tua, kadang-kadang orang tuh juga ada yang nggak setuju ya. Itu juga bawa dalam doa. Itu. Kenapa kalau misalnya pacaran kan ada yang beda agama ya, berarti ya. Tapi kan kalau misalnya kan kita udah pacaran, tapi karena kita lihat nih misalnya dari segi umurnya kita udah menjelang udah tua lah ya, maaf ya, kan udah menjelang udah tua. Tapi kalau misalnya aku mau putus karena beda agama, aku mau cari lagi nih, udah nggak tahu ini siapa sih bisa aku deketi lagi. Kan mau ngulang lagi untuk mengenal dari awal dan lain sebagainya, itu kan nggak butuh proses yang lama, nggak mudah kan. Sedangkan umurnya udah mulai bukan maksudnya udah mulai dewasa, udah gimana tuh Kak Berti? Kalau saya seharusnya dari awal PDKT udah enggak ya. Nah, kalau memang dari awalnya hanya karena buat senang, cocok gitu tanpa karena agama itu menurut saya itu adalah prinsip masalah hubungan dengan Tuhan. Walaupun sama-sama Kristen belum tentu lahir baru gitu ya. Saya melihat ada seorang artis kalau disebutin terkenal gitu ya, sekarang udah punya 2 anak laki-laki. Dia dulu pacaran sama orang yang beda agama. Dan laki-lakinya itu memaksa dia untuk pindah
Nah, tapi dia bilang saya lebih cinta Tuhan Yesus. Dia berani meninggal walaupun umurnya udah 30 tahun waktu itu. Dan tidak mudah, seorang perempuan gitu ya. Sedangkan pacarnya itu mapan, kaya banget gitu cowoknya ya. Ganteng, baik, sopan. Tapi masalahnya dia bukan orang Kristen, dia bukan anak Tuhan. Dan cewek itu bilang minta maaf. Dia lebih cinta Tuhan Yesus. Akhirnya mereka putus ya. Tapi dia tetap percaya dan sekarang artis cantik ini dulu nikahnya di Jepang, kalau disebutin pasti tahu ya. Wih gila kayak Cinderella banget. Dia bilang saya lebih cinta Tuhan Yesus. Dan Tuhan kasih memang laki-laki yang luar biasa, ganteng, kaya, pengusaha dan baik hati sekali. Anaknya 2 laki-laki. Waktu menikah sudah di atas 30. Banyak artis-artis yang bilang saya lebih cinta Tuhan Yesus daripada pasangan saya. Pasangan kita mau maksa, kita kan hanya melihat di depan. Bagaimana kita sama-sama pewaris kerajaan Allah, sedangkan kita berjalan bukan dengan pewaris kerajaan Allah. Gak cocok. Kalau saya itu yang saya bilang. Memang gak jaminan sama-sama Kristen akan bahagia. Enggak, apalagi Kristennya gak lahir baru. Hanya agama. Saya juga gak menyarankan itu. Itu lebih menyakitkan. Karena banyak juga pernikahan Kristen akhirnya pacaran, kelihatannya baik-baik, tidak sungguh-sungguh. Sebetulnya dalam pacaran juga tahu, apakah dia anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Bukan Kristen KTP ya. Kristen tanpa pertobatan gitu loh. Masih nggak jujur, masih banyak melakukan, ya berdosa ya iya kita bergumul, tapi memang bukan dosa yang memang perzinahan, pornografi. Ada yang memang bergumul dengan pornografi, tapi apakah dia bisa mengendalikannya? Menurut saya gitu dia. Ya, itu yang seperti itu. Tapi menurut saya, masa sih Tuhan kan maha kuasa, satu aja anak Tuhan gak dikirimin. Kalau menurut saya I don't believe that gitu ya. Saya sendiri menikah di atas umur 30 tahun. Adik saya sudah menikah 2 orang. Tapi saya tidak pernah melepas seperti tadi. Menurut saya kriteria saya yang pertama adalah takut akan Tuhan. Bukan cuma orang Kristen, tapi takut akan Tuhan. Waktu tahu hamba Tuhan ya kaget ya, Tuhan hamba Tuhan. Kenapa? Duitnya gak banyak Tuhan gitu jujur ya. Waktu awal-awal jujur. Tapi menurut saya seperti itu. Kriteria yang pertama adalah takut akan Tuhan. Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Gak ada yang namanya, kalau anak Tuhan kamu gak diberi. Asal kamu tahu, saya gak selibat. Bukan karunia selibat. 1 orang aja kok. Kita menikah dengan 1 orang. Masa Tuhan gak kirim? Kalau memang, ini kesaksian, boleh saya cek kesaksian? Boleh. Saya orang Jakarta, saya tidak pernah tinggal di luar kota. Suami saya orang Malang, gak pernah ke Jakarta kecuali mau terbang ke Eropa. Dia lama kuliah di Eropa. Dia 14 tahun, saya gak pernah ke Eropa. Aneh kan, saya ketemu dengan suami saya di mana? Di ladang misi. Saya guru sekolah minggu, saya pelayanan di ladang misi. Suami saya yang gak pernah tinggal di Jakarta. 1 tahun tiba-tiba ditugaskan dari kampusnya sekolah teologi di Swiss untuk praktek di Jakarta. Kami nggak ada nih ya. Dia bukan tipe saya. Kenapa? Karena dia putih. Saya nggak suka cowok putih sebetulnya. Tapi saya suka arsitek ya. Ternyata dia arsitek. Dari yang lebih kaget jawaban saya, dia anak Tuhan. Dia benar-benar cinta Tuhan. Jangan takut. Nggak masuk akal kalau dibilang cerita percintaan kami seperti sinetron. Iya. Dia nggak pernah ke Jakarta, saya nggak pernah itu. Saya pernah ke Malang, iya. Saya keliling Indonesia karena saya dulu di marketing. Ya, tapi saya paling 1 minggu balik ke Jakarta itu loh. Ya seperti itu, Mak. Saya bukan dari latar belakang Kristen. Waktu itu saya mau jadi Kristen umur 21 tahun. Saya bilang sama Papa bilang gini, ngapain jadi orang Kristen nanti? Kalau pacarmu bukan Kristen, kan repot. Terus saya jawab begini, Pak, saya cuma minta 1 laki-laki untuk jadi suami saya. Dari jutaan orang Kristen, masa 1 aja nggak Tuhan kirim? Setelah itu memang betul, 26 tahun saya ketemu laki-laki, teman SD saya, teman SMA saya, teman kuliah saya, tapi dia bukan Kristen. Seperti itu, akhirnya apa? Dia datang ke rumah, dia bilang saya serius ya, karena saya suka, iya kami pergi bareng, tapi saya nggak menganggap dia pacar, dia baper, dia pikir saya suka, udah saya enggak, karena menurut saya kalau udah beda agama saya nggak mau. Dia bilang dia mau lebih serius, Papa ngomong, terus saya bilang, loh saya apa yang pacaran sama dia, saya bilang, dia mau lamar maksudnya, terus Papa marah, tuh kan saya sudah bilang apa, kamu sih jadi Kristen, pasti kamu nolak, iya. Dan saya memang lama menunggu. Setelah itu saya butuh berapa tahun, 10 tahun mungkin saya baru ketemu dengan suami saya.
Tapi saya tidak pernah menurunkan standar itu. Karena saya pikir, apalagi udah keburu nih ya, udah 30 tahun lebih, nanti terus itu lebih soro lagi. Soro ya kalau orang Jawa bilang. Sembarang di grab, diambil. Buat apa? Sudah nunggu lama terus kamu dapat yang sampah, minta maaf. Itu bukan kamu lebih menangis. Bukankah single itu oke? Zaman sekarang single juga oke kok. Kita juga orang nggak terlalu rempong, udah punya pacar, itu mah kuno banget gitu. Kalau menurut saya nggak terlalu ribet. Awal-awal nanya, kapan nikah? Saya udah capek, nanti kapan-kapan kalau gue inget gitu ya. Dulu gitu ya. Tapi menurut saya kenapa? Orang lain nggak usah urusin diri saya nggak repot sama kamu juga nggak repot. Saya pikir saya nggak malu nggak punya pacar dulu. Karena saya punya prinsip. Daripada saya udah 30 tahun lebih, saya belum menikah, terus siapa aja yang ketemu saya ambil. Itu bunuh diri menurut saya. Saya tidak mau menangis dalam pernikahan. Karena pernikahan itu menurut saya kami satu dan seumur hidup, kita sama-sama, dan saya tidak mau berjalan di atas kerikil yang menyakitkan, berdarah-darah, tidak menjadi kesaksian hidup. Prinsip saya, karena saya bukan dari keluarga Kristen, saya mau Kristen. Keluarga saya adalah bentuk kesaksian saya kepada orang tua saya. Puji Tuhan sekarang keluarga saya sudah Kristen. Tapi Kak Berti, kalau misalnya udah pacaran kan biasanya, kalau apalagi udah bucin ya, maksudnya udah sayang banget kan. Biasanya kalau misalnya udah tahu nih beda agama, pasti kasih toleransi dengan harapan seseorang ini, aku yakin nih, seseorang ini bakalan pindah nih ke agamaku. Tapi kan agama itu kan nggak bisa dipaksa ya. Nah itu menurut Kak Berti gimana? Kamu mau pacaran apa mau mengabarkan Injil? Ya, kalau mau pacaran, tapi mau mengabarkan Injil kasih itu PI. Maksud saya memang awalnya di PDKT. Sudah tahu ini akan banyak ribet, kenapa tetap dijalanin. Kalau menurut saya sih, prinsip saya begini. Kalau saya tanya cabut pohon beringin, bisa nggak Kak dia cabut pohon beringin? Dia pohon beringin nggak bisa ya, karena bayangannya sudah besar. Kalau pohon beringinnya segini bisa nggak? Bisa. Sama dengan pacaran. Kalau dari awal nih, kita udah tahu nggak bakalan beres. Lebih baik sakitnya putusinnya dari awal daripada sudah bertahun-tahun. Sudah kadung cinta, sudah kadung berkorban. Menurut saya wasting time. Kalau memang dari awal kita tahu orang tua pasti nggak setuju. Nggak setujunya karena prinsip, karena temperamen, karena kelakuan attitude, ya tidak jujur terus tidak satu agama. Menurut saya cabutlah itu masih sakit, tapi 3 bulan nangis-nangisnya. Daripada sudah 3 tahun, udah dikorbanin waktu banyak, pengorbanan. Menurut saya sih dari awal aja. Kalau saya loh ya. Saya cabut dari pohon beringin itu masih kecil. Kalau misalnya kita udah seiman nih, tapi ternyata dalam hubungannya tadi Kak Berti sempat bilang itu toksik nih, suka mukul atau omongannya kasar, kan itu hanya sifat ya. Kadang kan kalau sifat, kalau misalnya aku tengkar nih sama pasanganku, terus aku ngomong kasar, kan kalau misalnya aku pasti kayak, sorry ya, aku bakalan nih ngerubah. Aku janji aku ngerubah, aku nggak bakal ngulangi lagi. Ternyata ada masalah lagi, sikapnya sama. Kan itu berarti dia hanya mengungkapkan janji manis. Apakah kita perlu tetap mentoleransi hal itu? Ini pertanyaan yang bagus nih. Ya, kadang-kadang ada terutama perempuan, baru pacarannya udah mukul gitu ya. Wah, waduh. Terus nanti dia nangis-nangis, saya minta maaf nanti janji dah enggak gitu. Menurut saya kalau udah seperti itu dari pacaran saja sudah berani mukul, apalagi nikah. Kalau dia mau seandainya lebih baik cowoknya itu suruh konseling dulu ya, diberesin sebetulnya masalah apa. Karena itu pasti ada luka di dalam diri. Itu orangnya sakit. Disembuhin dulu karena kalau enggak jadi toksik. Kalau menikah salah satunya pasti perempuannya mati dulu atau dia meninggal. Harus ada yang salah satu mati baru berakhir. Jadi prinsipnya perempuan selalu punya mimpi. Nanti saya akan berubah ya. Nanti itu selalu ya. Karena kalau wanita tuh lebih sering gunain perasaannya dibanding logikanya. Bukan juga sih. Karena naluri perempuan adalah merawat, mengasuh ya. Tapi kalau menurut saya mencintai itu berarti mencintai satu paket. Dia berubah atau tidak berubah, dia adalah bagian.
Kalau berani mencintai dia seutuhnya, masa lalunya, kekurangan dan kelebihannya. Kalau terlalu berat, ya lebih baik jangan. Oh gitu. Ini hal yang lain ya. Tapi sama kayak pacaran. Kan kalau misalnya pacaran tuh ada yang LDR kan ya. Kayak berarti LDR. Nah kan kalau misalnya kita menjalani hubungan yang udah serius di umur-umur kita, misalnya di umur-umurku udah serius nih ya, mau menjalin hubungan, tapi ternyata awalnya udah di Malang, sama-sama satu kota, ternyata ada kerjaan lain yang sehingga kita harus pisah nih kotanya, jadi kan LDR. Nah itu kan cobaannya LDR kan besar ya, dimana kepercayaan itu mulai diuji, kejujuran mulai diuji. Nah gimana caranya kita itu bisa tetap nih, meskipun LDR kita masih tetap bisa, apa ya, maksudnya kita bisa tetap bareng, kan ya gitulah. Sebetulnya LDR zaman sekarang sih nggak ribet-ribet kayak zaman saya dulu ya. Saya juga LDR 1 tahun waktu itu. Tapi memang awalnya kita komit. Kita ada waktu sih, waktunya nggak lama, 1 tahun. Dia akan kembali ke Indonesia karena dia lanjutkan studi di Swiss. Jadi 1 tahun dia akan balik. Terus yang kedua memang satu ada komitmen ya, kita mau serius. Kedua memang ada waktunya berapa lama, daripada LDR ya nggak tahu berapa lama ya, kita mau serius 1 tahun kita akan serius ke pernikahan, memang ada komitmen itu. Yang ketiga kan sekarang komunikasi canggih, video call lah, apa sih, macam-macam tuh, WA bisa, menurut saya sih nggak masalah ya, selama memang satu kalian niat memang niat mau serius ya. Kesetiaan, ya di pernikahan juga ada kesetiaan gitu. Menurut saya itu sih komitmen yang paling penting, dan ada waktu batasannya berapa, mau LDR berapa lama. Kalau nggak jelas ya repot juga ya perempuannya ya. Iya harus, perempuan harus tegas. Pergumulan cowok-cewek ya kayaknya kalau LDR itu. Kalau saya dari awal memang sudah bilang saya serius mau menikah, kamu mau pacaran atau menikah, saya sudah langsung, karena umur saya sudah tidak muda, saya tidak mau cari pacaran, saya bukan anak 20-an. Kalau kamu serius oke, kalau nggak serius ya nggak apa-apa. Saya sih memang, ya karena saya orangnya, saya sangat peka perasaan saya, sehingga saya main rasio supaya saya tidak terluka. Jadi dari awal saya udah benteng, saya mau serius, saya bukan lagi anak 20-an, saya mau menikah, kamu siap nggak gitu loh. Kalau siap yuk kita jalanin. Tapi kalau enggak ya tidak apa-apa, saya bisa cari yang lain, kamu bisa cari yang lain gitu loh. Gitu dia. Nggak usah takut, kita perempuan, kita juga harus tegas. Jadi karena laki-laki bisa takut dengan komitmen. Mereka pacaran mau, tapi komitmen biasanya lari. Biasanya ya. Jadi hal-hal penting apa aja sih yang harus kita perhatikan benar-benar nih dalam kita menjalin relasi, hubungan sampai pacaran gitu, apa aja berarti Kak Berti? Kalau menurut saya sih yang awal memang bahwa dalam doa ya, baik waktu PDKT, terus kita juga tahu orang seperti apa diri kita, orang seperti apa calon pasangan kita. Kalau belum punya, sekarang menurut saya dari awal juga kita doakan Tuhan. Cuma waktu itu kadang-kadang nggak tahu, tiba-tiba saya berdoa, Tuhan saya berdoa untuk calon pasangan saya. Padahal saya juga nggak tahu gitu ya. Saya berdoa, Tuhan kalau dia dalam pencobaan, tolong kuatkan dia. Sehingga pada saat kami bertemu nanti, kami tahu tuh bahwa dia memang untuk saya. Beda kok deh. Beda nanti ya kalau pas ketemu orangnya itu yang namanya chemistry itu bener ya, kayak seperti orang kesetrum, itu bener tuh ya. Enggak bohong, betul ya. Kalau kamu merasa memang deep in love gitu ya, dan soulmate, bukan cuma pacar, soulmate, bagian belahan jiwamu, itu memang beda kok. Kamu bisa kerasa ini. Tapi kalau bener-bener kamu dapat gitu ya, yang kamu doakan, itu beda, chemistry-nya beda banget. Jadi doakan, bawa dalam doa. Sehingga pada saat PDKT kamu memang hanya cari persamaannya gitu, fine tuning. Kalau kita ngomong bahasanya disamain gitu ya. Nah, pacaran juga kita udah lebih serius, karena pacaran buat orang Kristen adalah satu, mencari pasangan yang sepadan. Yang kedua, akhirnya ke pernikahan. Step itu. Jadi semuanya dipersiapkan dalam masa pacaran, persiapan mental, persiapan financial. Karena kejadian pasal 2 kan bilang seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Jadi persiapan mental, jangan dikit-dikit mama kalau udah nikah. Ya, harus siap mentalnya, siap finansialnya, harus kalau bisa punya rumah sendiri, urus sendiri keluarga. Seperti itu. Bukan pacaran itu hanya deket-deketan, seneng-senengan, enggak. Bicarakan visi. Mau kemana gitu tujuannya. Jadi dari awal menurut saya kalau udah 30 lebih langsung bilang, saya komit mau menikah, bukan mau pacaran.
Kalau udah 30 lebih, kalau 20 lebih bolehlah pacaran, tapi itu pun ada rambu-rambunya. Pacaran bukan karena status, bukan karena kebutuhan, bukan karena memang lingkungan kalian semua pacaran, bukan juga coba-coba. Perasaan itu nggak bisa dicoba-coba, ya. Gitu sih. Berarti kalau misalnya aku nih ya, berdoa itu, kalau misalnya kita berdoanya sama Tuhan itu minta, Tuhan aku tuh pengen nih, Tuhan kasih aku orang yang beriman, aku orang yang kayak gini. Kalau misalnya kita doanya itu kayak minta kriterianya seperti yang apa yang kita minta itu nggak masalah Kakak Berti. Saya dulu jelas loh mintanya. Tuhan, saya minta kasih aku tambah Tuhan. Saya mau yang tinggi. Saya mau arsitek. Karena saya farmasi. Kalau orang farmasi itu ngeliat orang arsitek, orang teknik itu keren banget itu ya. Saya sebutin gitu loh. Saya bukan mendikte Tuhan, tidak. Karena itu saya merasa itu kebutuhan saya. Saya merasa sih saya juga tidak memaksa ya. Waktu itu saya tidak tahu. Saya sempat bilang sih, Tuhan saya mau yang tinggi. Yang pertama sih takut Tuhan. Sempat juga saya berhubungan dengan orang yang tidak satu ras. Waktu itu karena saya pikir itu kan terus nanti orang tua nentang, dan dia bilang nggak bisa, papa mama nggak setuju. Saya bilang kenapa, dia kan juga anak Tuhan, tapi dia bilang nggak bisa, papa nangis. Waktu papa nangis saya bilang ya udahlah, saya tambah lagi deh tuh kriteria yang Chinese gitu ya, minta maaf ras, aduh maaf, bukan saya tapi orang tua saya karena itu pendapat orang tua saya, jadi saya masukin list lagi, Tuhan ada satu ras itu rasnya saya sebutin gitu ya. Dan waktu saya ketemu, saya tidak sadar, waktu ketemu sama suami saya tuh nggak sadar dia jawaban doa saya ketemu bener-bener saya menjadi diri saya sendiri. Waktu guru sekolah minggu di sana, waktu misi saya guling-gulingan sama anak sekolah minggu. Kita guru sekolah minggu kan gitu kan, apalagi di Riau, anaknya senang di luar. Ya udah gitu, guling-gulingan, kejar-kejaran. Saya tidak menunjukkan kalau orang kan jaim, make up, enggak. Orang namanya juga di pedalaman gitu, yang susah banget airnya seperti air Coca-Cola gitu ya. Dia melihat diri saya apa adanya, saya melihat dia apa adanya. Dan pas waktu itu akhirnya saya kaget, loh ini kan jawaban doa saya gitu. Saya kaget loh. Tapi ya itu pas waktu itu, wah kok dia putih ya. Tapi saya udah gak terlalu bahas gitu. Ya waktu pas kami juga ditentang waktu itu. Tapi kita tetap bawa dalam doa. Terus saya pernah bilang, kalau orang tuamu gak setuju, saya tidak mau. Karena menurut saya orang tua wakil Tuhan. Kalau tidak ada restu, saya tidak berani melangkah ke dalam pernikahan. Saya cukup tegas, saya jauh lebih tegas dari itu. Kami pernah putus, satu malam. Oh, oke. Nah itu cara kita, kenapa di dalam pacaran juga harus ada konflik ya dia ya. Kalau pacaran mulus saja itu bukan pacaran, itu bersandiwara. Gak ada rasanya ya? Bukan gak ada rasa. Pacaran dalam konflik adalah bagaimana the way kamu waktu kamu nanti dalam pernikahan. Bagaimana kamu cara menyelesaikan masalah. Apakah kamu lari dari masalah, mendiamkan masalah, atau kamu bicarakan. Bicarakan bukan bertengkar ya. Bicara, saya tersinggung, saya marah, saya tidak suka. Bicara, bukan berantem. Beda loh ya. Nah biasa kalau orang berantem itu karena banyak yang dia tutupi, yang dia menduga, dia mengharapkan, tapi dia tidak berkomunikasi. Gimana? Masih mau pacaran? Ya saya mau lah. Berarti masa saya nggak mau. Oke. Iya. Kalau kita yang terakhir nih Kak Berti, ada nggak pesan-pesan atau ayat yang bisa menjadi pedoman kita dalam mencari pasangan atau hubungan ini? Kalau saya sih dulu ya memang kenapa saya tetap bertahan gitu ya, tidak, yaitu dia ayat saya Matius 6 ayat 33. Utamakan Tuhan, cari Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya loh ya, bukan juga termasuk teman hidup, termasuk kekayaan, termasuk semua berkat-berkat Tuhan akan dicurahkan, tapi utamakan Tuhan. Dari dulu waktu itu ayat yang pertama kali saya pegang waktu saya menjadi orang Kristen. Saya menjadi Kristen Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran. Tapi setelah saya menjadi orang Kristen, saya bergumul dengan Matius 6 ayat 33. Apa yang dimaksud dengan kerajaan Allah? Kenapa semuanya bisa ditambahkan? Nah itu bergumul ya. Kalau menurut saya gini, tidak pernah anak Tuhan dipermalukan. Masa sih Tuhan mempermalukan anak-anaknya? Gak pernah. Pegang itu baik-baik ya. Kalian tahu, kalian orang-orang yang diberkati Tuhan. Masa satu orang aja nggak Tuhan kirim? Jangan dikte caranya gimana. Jangan, Tuhan kreatif. Kadang-kadang nggak kepikir kok, tiba-tiba aja datang. Nggak usah takut. Kalau menurut saya, jangan korbankan imanmu
Tuhan tidak pernah mengecewakan kamu. Tapi suami sering sekali mengecewakan. Iya. Oke deh Kak Berti, terima kasih ya Kak Berti. Makasih. Perbincangan ini sangat ya jadi saya juga tahu PDKT itu gimana, harus pacaran juga harus kayak gimana. Terima kasih ya Kak Berti untuk sharingnya. Oke deh teman-teman JRC, terima kasih juga buat teman-teman. Semoga video ini bisa memotivasi teman-teman dalam mencari pasangan hidup kalian. Gimana cara PDKT, gimana cara pacaran juga harus diperhatikan. Oke, thank you ya teman-teman JRC. Sampai Bye. jumpa di video Dadah. selanjutnya. Bye-bye.